Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa hari ini. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, hari ini pada kegiatan MPLS saya akan menyampaikan mengenai cara-cara belajar yang efektif dan mudah dipahami. Tentunya kalian sudah melihat tayangan dari profil sekolah, kemudian sarana dan prasarana yang berada di SMP Negeri 3 Maspati, dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Selama 4 bulan kalian belajar di rumah sampai akhirnya lulus. Tentunya kalian sudah bosan dan juga ingin masuk sekolah lagi, ingin bertemu dengan teman-teman baru, sekolah baru, Bapak Ibu guru yang baru. Nah, anak-anakku, hari ini saya Ibu Wiwi Dwi Erminingsih MPD akan menyampaikan cara-cara belajar yang efektif dan mudah dipahami. Ingat, meskipun kalian belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan apabila kalian keluar rumah, tetap selalu memakai masker. Jangan lupa setiap saat sering-seringlah kalian untuk mencuci tangan dengan sabun. Berikut tayangan mengenai cara-cara belajar yang efektif dan mudah dipahami. Cara belajar efektif dan mudah paham. 1. Belajar tanpa mood. Mood adalah suasana hati. Belajarlah karena kesungguhan kita untuk berubah. Jangan belajar hanya dengan berlandaskan mood saja. Iya, kalau pas mood kita bagus. Lah kalau pas mood kita buruk, kita jadikan alasan untuk kita tidak belajar. Saya berani jamin, ilmu yang kalian pelajari akan sama halnya dengan air yang menetes di lapangan panas, sangat mudah menguap. Jadi jangan pernah belajar berdasarkan mood saja kalau ingin hasil yang memuaskan. 2. Belajarlah dimanapun Anda suka. Carilah tempat yang nyaman dan dapat menenangkan pikiran kita sewaktu belajar. Dengan keadaan yang nyaman, kita akan lebih mudah dalam memahami materi. 3. Jangan belajar terlalu banyak ketika akan ujian. Inilah sebuah doktrin yang saya rasa sangat keliru. Kamu harus belajar sungguh-sungguh. Besok ada ujian. Kira-kira kalian sudah mendengar ocehan seperti itu? Inilah sebuah kesalahan. Sebenarnya, ketika akan ujian itu, kita gunakan untuk merehat otak sekejap. Justru pas hari-hari biasalah kita harus sungguh-sungguh. Sistem kebut semalam sangat merusak cara berpikir kita, karena hanya akan menimbulkan tekanan, bukan pengetahuan. 4. Belajar sambil diskusi. Belajar secara kelompok memang dimaksudkan agar seseorang yang kurang mampu memahami materi bisa berdiskusi dengan orang yang sudah paham, sehingga pertukaran ide terus berjalan. Yang pintar tidak semakin pintar, begitu pula yang bodoh tidak semakin terperosok. Semua bisa menjadi seimbang. 5. Belajar dengan diiringi musik. Musik memang bisa meningkatkan konsentrasi kita dalam belajar. Namun hal ini tidak selalu terjadi pada setiap orang. Ada beberapa orang yang malah suka keadaan yang hening. Jadi, jika musik bisa membantumu berkonsentrasi, lakukan saja. 6. Jangan hanya menghafal. Metode menghafal mungkin bisa menyukseskan kita dalam mencari nilai yang baik. Namun, apakah pengetahuan kita bertambah? Tidak. Pahamilah materi dengan mempelajari konsep-konsepnya. Bagaimana hal itu bisa terjadi, mengapa, apa selanjutnya, begitulah cara berpikir yang harus dikembangkan
meskipun memakan waktu yang cukup lama. Sehingga kita akan tahu betapa indahnya ilmu pengetahuan itu. 7. Jangan malu-malu untuk bertanya. Bila kita ada yang belum paham mengenai materi yang diajarkan, cukup dengan acungkan jari dan bertanyalah kepada bapak atau ibu guru. Jangan malu bertanya bila kita tidak bisa, jangan jadikan gengsi, takut dibilang lambat oleh teman-teman sebagai alasan. Karena hal yang seperti itu tidak masuk akal. 8. Coba dan gagal. Dalam hidup ini, gagal adalah teman kita juga. Jadi jangan pernah menghindar darinya. Kita terjatuh. Untuk apa? Agar kita tahu bagaimana cara untuk bangun. Kita tidak akan pernah tahu yang benar itu bagaimana jika kita tidak kenal dengan kesalahan dulu. Materi yang sesulit apapun pasti akan bisa kita kuasai, asal tidak ada kata menyerah memahaminya. Coba terus, gagal sudah biasa. 9. Cintailah mata pelajaran yang Anda suka. Anda tidak bisa dalam fisika, misal, namun Anda sangat mencintai pelajaran yang satu ini. Maka dengan kecintaan itu, suatu saat akan menjadikan Anda seorang fisikawan hebat. Karena sesuatu yang dilakukan sepenuh hati akan menghasilkan hasil yang memuaskan. Sekarang tidak bisa, namun karena kecintaan tersebut Anda mempelajarinya setiap waktu, tunggulah hingga mimpi indah itu tiba. 10. Yakin. Kunci kesuksesan berawal dari keyakinan. Yakinlah bahwa Anda bisa memahami materi pelajaran tersebut. Keyakinan membuat Anda tidak ragu saat menjawab soal-soal ulangan atau ketika menghadapi ujian nasional. 11. Ingatlah tujuan utama kita sekolah. Tujuan utama kita sekolah ialah untuk mencari ilmu pengetahuan, bukan hanya menerima cara untuk memperoleh nilai yang baik saja. Nilai tidak akan bisa mencerminkan kualitas seseorang. Lihatlah kenyataannya. Tidak masalah kita ada di peringkat berapapun, yang terpenting ialah belajar bukan hanya untuk mencapai kesuksesan, tetapi juga untuk membesarkan jiwa. Belajar harus rajin, tapi jangan berlebihan. Dan jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah belajar. Demikian tadi tayangan mengenai cara-cara belajar yang efektif dan mudah dipahami. Tentunya masih banyak lagi mengenai cara-cara belajar yang efektif dan mudah dipahami selain yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi memberikan motivasi kalian untuk lebih semangat belajar dari rumah. Untuk itu tugas kalian adalah yaitu menuliskan minimal atau paling sedikit 5 cara-cara belajar yang efektif dan mudah dipahami menurut kalian masing-masing. Maksimal atau paling banyak tidak dibatasi. Tulis di kertas, kemudian difoto, ditulis nama, kelas, dan nomor absen di sudut kanan atas. Dikirim di grup kelasnya masing-masing. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat buat kalian untuk memberikan motivasi kalian untuk lebih semangat belajar. Salam sehat, semoga kalian sukses selalu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya tegarkanlah kakimu di bumi, jadilah bintang yang selalu menyinari. Tetaplah ceria meski dunia tak seindah kenyataan.